Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan tafsir juz Amma. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Kafirun. Hadirin azinallah wa iyyakum, surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah. Disepakati oleh ulama bahwasanya surat ini surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana yang sempat kita jelaskan pada saat membahas surat Al-Ikhlas sebelumnya, surat Al-Kafirun ini juga dinamakan atau disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Sama seperti Qul huwallahu ahad. Sama-sama dinamakan atau disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena kedua surat ini menjelaskan tentang al-bara'atu minasyirki. Berlepas diri dari kesyirikan. Menunjukkan sikap kita berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun menunjukkan sikap kita berlepas diri dari kesyirikan secara amalan atau dari segi amalan. Adapun surat Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad, yaitu kita bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan dari sisi ilmu dan ma'rifah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Adapun Al-Kafirun ini berkaitan dengan amalan. Kita berlepas diri dari kesyirikan terkait amalan. Kalau yang Qul huwallahu ahad terkait dengan al-ilmu wal ma'rifah. Itu ilmu kita, pengetahuan kita, keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi Muhammad SAW sering sekali membaca surat ini. Yang mana ini menunjukkan pentingnya masalah tauhid. Masalah tauhid. Makanya surat-surat yang mengikrarkan tentang tauhid itu sering diulang-ulang. Bahkan dibaca berulang-ulang, setiap hari berulang-ulang. Di antaranya apa? Ya dua surat itu. Surat Al-Ikhlas sama surat Al-Kafirun nih. Karena kedua surat ini sama-sama surat yang menjelaskan tentang kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Dan ini diulang-ulang pagi malam. Kayaknya Nabi di antara surat yang paling sering dibaca oleh Nabi selain surat Al-Ikhlas di surat ini. Surat Al-Kafirun. Dan ini datang penjelasannya dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi SAW bersabda, "Ni'matus suratan yaqra'u bihima fi raqati qabla al-fajri." Sebaik-baik surat yang dibaca, sebaik-baik dua surat yang dibaca di dua rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Nabi menyebutkannya sebaik-baik surat, sebaik-baik dua surat yang dibaca di qabliyah subuh, dua surat ini. Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Kemudian juga dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmidzi, disebutkan Abdullah bin Mas'ud menceritakan, "Ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghribi fi ar-rak'atayn qabla al-fajri biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku tidak dapat menghitung karena saking seringnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini, membaca pada dua rakaat
sebelum fajar dan 2 rakaat ba'dal maghrib. Coba 2 rakaat ba'dal maghrib, ba'diha maghrib, dan 2 rakaat qoblal fajri. Kata Ibnu Mas'ud, sering sekali, aku sampai nggak bisa ngitung, saking seringnya aku mendengar Nabi SAW membaca Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad di 2 salat tadi, di ba'diha maghrib dan qobliyah subuh. Demikian juga dalam witir. Tentang riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca surat ini dalam witir beliau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah ketika Aisyah ditanya tentang surat apa yang Nabi baca ketika beliau salat witir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yutiru Rasulullah SAW, qalat kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la. Rasulullah SAW ketika witir di rakaat pertama, Nabi ketika witir 3 rakaat, di rakaat pertama Nabi SAW membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Dan yang wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca surat al-kafirun, wa fi tsalitsah bi qul huwallahu ahad. Rakaat ketiganya membaca qul huwallahu ahad. Ini sunnah. Sunnah membaca, tapi tidak harus ya, sunnahnya. Bagaimana Nabi yang praktekkan, sebagaimana yang Nabi SAW mempraktekkan yang dijelaskan oleh Aisyah. Itu yang ketiga. Kemudian juga diantara sunnah Nabi SAW datang dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi membaca surat Al-Kafirun ini sebelum tidur. Hadis, karena kalau kita lihat rangkaian zikir sebelum tidur itu ada banyak hadirin, ada banyak banget, banyak redaksinya, banyak ininya, banyak macamnya. Di antaranya Nabi terkadang membaca Al-Kafirun ini sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, Iqra' inda manamik, Qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha, fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika kalian hendak tidur, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian tidurlah setelah selesai membacanya. Sungguhnya surat tersebut adalah bentuk kita bara'atun minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Dan Nabi SAW sering membaca surat ini menunjukkan akan pentingnya dan spesialnya surat Al-Kafirun ini. Spesial. Karena Nabi sering membacanya. Kenapa demikian? Kenapa Nabi sering baca? Karena ada bara'atu minasyirki di situ. Kita ikrarkan setiap hari kita berlepas diri dari kesyirikan itu. La a'budu ma ta'budun wa antum, terus diulang-ulang. Qul huwallahu ahad. Ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, berlepas dari kesyirikan, diulang-ulang kita baca setiap hari, kita baca terus ini supaya iman kita ini terus stabil. Makanya kita di antara zikir pagi petang kita disunahkan baca setiap pagi, setiap sore 3 kali apa? Raditu billahi rabban bil islami dinan Nabi Muhammadin SAW rasulan. Suruh ulang-ulangi terus itu. Supaya kita mengikrarkan lagi diri kita ini bahwasanya kita berada di atas fitrah kita, fitrah tauhid. Dan itu di zikir pagi petang ada diulang-ulang. Zikir-zikir seperti itu. Menunjukkan pentingnya masalah tauhid ini, hadirin. Makanya 2 surat ini Nabi sering ulang-ulang. Taib. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Sababun nuzul surat ini, sebab turunnya surat ini, sebagian ahli tafsir menyebutkan riwayat kisahnya ketika orang musyrikin Quraisy ketika Nabi masih di Mekah sudah coba berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Panik deh. Mereka panik. Bertahun-tahun mereka panik karena dakwah Nabi SAW terus semakin tersebar orang menerima dakwah Nabi SAW. Mereka khawatir ini akan hilang ajaran nenek moyang dan sebagainya. Makanya mereka lakukan berbagai macam usaha. Ya, makanya di antara usaha mereka disebutkan dalam kitab-kitab sirah, mereka bawa seorang anak muda yang keren, yang ganteng, yang sehat, yang kuat, dibawa ke Abu Thalib. Ketika itu Nabi masih tinggal sama Abu Thalib. Sudah nggak tinggal sama Abu Thalib, sudah menikah, sudah nggak tinggal sama Abu Thalib, tapi Abu Thalib selalu membela Nabi dalam dakwah, padahal dia belum Islam. Dia bawa ini. Ya Abu Thalib, khudh hadzal fata walidan lak. Wahai Abu Thalib, nih ambil anak muda ini, angkat jadi anakmu. Tapi serahkan keponakanmu, sini kita mau ambil juga. Mau dibunuh Nabi Muhammad.
Diajak barter. Marah Abu Talib. Bi'sa ma tatlubun, buruk sekali yang kalian minta ini. Kamu kasih anak kalian, suruh aku rawat, terus kamu ambil ponakanku, anakku mau kamu bunuh. Diusir. Kemudian mereka juga ada usaha mereka itu nawarkan kepada Nabi SAW kedudukan dan tahta, jabatan. Kamu mau jadi pemimpin Mekah, Muhammad, kami angkat engkau jadi pemimpin Mekah. Tapi stop dakwahmu. Berarti berdakwah. Nabi nggak tertarik. Enggak. Suruh jadi raja di Mekah. Kakek beliau raja. Kakek beliau pemimpin Mekah, Abdul Muttalib. Karena Nabi dari keturunan orang yang disegani di Mekah sebenarnya. Nabi nggak mau, nggak tertarik. Kemudian usaha berikutnya mereka bawa wanita cantik, cewek. Cantik. Kamu mau nikah sama wanita yang mana? Kamu tinggal tunjuk. Yang paling cantik di Mekah kita bawain. Tapi stop dakwah. Nabi nggak tertarik. Enggak. Nah, salah satu usahanya yang sampai menyebabkan surat ini turun, mereka ngasih penawaran yang tidak bisa diterima. Dalam syariat kita itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima, yaitu mereka menawarkan apa? Mereka datang menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Tuhan masing-masing gantian. Dia bilang, wahai Muhammad, udah kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, habis itu gantian kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun. Setahun. Gitu. Wah, langsung itu Allah dengan tegas menurunkan ayat ini, memerintahkan kepada Nabi SAW menyampaikan dengan tegas. Sebagai bentuk penolakan dengan tegas penolakannya terhadap ajakan tersebut. Dan usahanya luar biasa mereka ini. Ya. Sampai mereka siap nyembah Allah setahun. Tapi Nabi juga disuruh nyembah berhala mereka. Nabi nggak mau. Nabi ini tawaran yang fatal ya. Katanya jangankan 1 tahun, hadirin. Jangankan 1 tahun. Ini catat baik-baik ini. Bagaimana urgensinya masalah tauhid ini, makanya kita nggak henti-hentinya memperingatkan manusia akan pentingnya tauhid. Jangankan 1 tahun, 1 kali saja. Dia menyembah kepada selain Allah 1 kali. Seorang terjerumus ke dalam syirik besar. Maka semua amal ibadahnya akan dihapus oleh Allah SWT. Semuanya musnah binasa. Dan ketika dia mati belum sempat bertaubat dari syirik besar tersebut, maka dia pasti masuk neraka. Dan dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tidak akan diampuni. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat. Makanya jangankan kita, orang biasa, kita terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Muhammad SAW, Nabi, kalau seandainya Nabi berbuat syirik, jatuh ke dalam syirik besar, maka seluruh amal ibadahnya Nabi Muhammad akan dihapus oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalanmu akan dihapus dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ini ayat khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat lain, Allah menyebutkan seluruh nabi-nabi sebelumnya, kalau seandainya mereka berbuat syirik juga sama. La in asyraku, kalau seandainya nabi-nabi sebelum kamu mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka semua amalan mereka akan dihapus oleh Allah SWT. Nabi, gimana kita? Ilustrasinya ada orang umur 80 tahun misalnya. 80 tahun. Selama 80 tahun ini dia nggak pernah absen salat berjamaah di masjid. Haji setiap tahun. Berbakti sama orang tuanya. Sedekah luar biasa sedekahnya. Ikhlas. Luar biasa bantu orang sana sini. Hafal Quran, ngaji setiap hari 1 juz. Selama 80 tahun. Kemudian di umur 80 tahun dia terjerumus dalam syirik besar, dia menyembelih untuk selain Allah misalnya, atau dia berdoa kepada selain Allah SWT, maka semua ibadah itu akan dihapus oleh Allah SWT. Semuanya tanpa terkecuali. A'udzubillah. Ini bukan perkara ringan masalah tauhid. Makanya kita nggak henti-hentinya mendakwahkan umat kepada tauhid supaya kita semua selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Sekali lagi, ketika kita mendakwahkan tauhid pasti akan dimusuhi pasti. Akan dibentur-benturkan sama tradisi, dibentur-benturkan sama budaya, tradisi nenek moyang, budaya dan lain sebagainya. Taib.
Ya makanya oleh karena itu Nabi SAW ketika dapat penawaran seperti itu tegas ya. Nggak ada tawar-menawar lagi. Dan Nabi menolaknya dengan tegas. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini meminta kepada Nabi SAW untuk merespon mereka ajakan tawaran tersebut dengan penolakan yang tegas. Sangat tegas yang belum pernah sebelumnya Nabi mengucapkan ucapan tegas seperti itu. Tidak biasanya Nabi mengucapkan ucapan tegas seperti itu. Yang turun dalam ayat pertama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Gak ada Nabi sebelumnya manggil mereka dengan kata kafir, gak pernah. Gak ada Nabi panggil Abu Jahal, Abu Lahab, hai orang kafir, tidak ada. Tidak ada Nabi ketika mendakwahkan raja-raja Romawi, pemimpin Romawi dengan panggilan wahai orang kafir masuk Islam, gak ada. Gak pernah. Bukan kebiasaan Nabi seperti itu. Nabi selalu santun ketika bermuamalah sama orang lain, bahkan kepada orang kafir Nabi selalu santun. Nabi memanggil orang selalu dengan panggilan-panggilan yang lembut, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Biasanya Nabi memanggil orang itu dengan kunyahnya. Wahai Aba Fulan, wahai Aba Zaid, wahai Aba ini. Itu sahabat, wahai Aba. Itu panggilan menunjukkan bagaimana sopannya Nabi SAW. Demikian juga kepada orang-orang yang non-muslim, musyrikin, wahai Banu Hashim, wahai Banu Abdul Muttalib, dan seterusnya. Dengan panggilan yang sopan. Tapi karena ajakannya ini berkaitan sama masalah kesyirikan, itu merupakan dosa yang sangat besar, maka Allah turunkan surat ini sebagai bentuk penolakan dengan tegas. Wahai orang-orang kafir. Dan perlu dibedakan hadirin azanullah wa iyyakum antara status dengan panggilan. Status kafir sama panggilan dalam berinteraksi dengan ucapan kafir. Ini perlu dibedakan. Bukan berarti kita terus semua yang nggak beriman, yang non muslim kita panggil serta merta dengan ucapan kita begini, Fir, kafir, ini Fir. Nggak gitu. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan tuntunan Nabi SAW seperti itu. Nabi tidak pernah melakukan seperti itu kecuali di momen ini. Karena ada sebabnya Nabi memanggil dengan panggilan seperti dan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya menyampaikan perintah Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi kalau untuk kita memanggil interaksi ya bukan seperti itu ya. Enggak boleh seperti itu. Punya teman orang kafir gitu kan. Kafir, sini. Itu kalau digunakan dalam panggilan dalam interaksi jangan. Tapi kalau status iya, ini nggak boleh kita samar-samarkan. Status dia kafir. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dia kafir. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, dia kafir namanya. Itu penamaan istilah kita sebagai orang Islam yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kita namakan sebagai orang kafir. Itu status ya. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Nggak bisa dirubah-rubah. Ya ini kok penyebutannya dalam agama kita seperti itu. Demikian juga agama-agama lain punya sebutan-sebutan tersendiri untuk yang selain agama mereka. Itu biasa. Hal itu hal yang biasa penyebutan. Nah zaman sekarang ini mulai diangkat-angkat nih. Dulu nggak ada orang permasalahin ini istilah kafir, nggak ada. Sekarang aja ini kemarin ini, ya belakangan ini aja dimulai ini gencar ya orang-orang yang mau merusak akidah Islam ini, yang mau didangkalkan akidah kaum muslimin, mulai diangkat-angkat isu-isu seperti ini yang sebelumnya nggak pernah ada orang bicarakan, dan ini akan terus mereka lakukan. Akan terus upaya mereka sampai rusak agama kita keluar meninggalkan agama kita sedikit demi sedikit. Perang pemikiran terus gencar. Sebarkan oleh mereka tidak akan berhenti. Karenanya kita lawan dengan dakwah terus sampaikan kepada umat yang hak dan jangan kita ragu megang yang hak gitu. Jangan kita malu-malu lah.
Ini akidah. Nggak boleh jangan kita malu, oh nggak enak, nggak ada. Ya, ini penamaan syar'i. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kafir. Mau apapun agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab." Sungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Dan selain ahlul kitab, musyrik. Selain ahlul kitab, musyrik. Agama-agama selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani disebut agama-agama musyrikin. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka di neraka jahanam akan kekal selama di sana. Ayat Al-Qur'an. Ini akidah kita kaum muslimin. Jangan bilang oh enggak, kita jangan monopoli surga. Semua agama seperti itu. Semua agama punya yang namanya eksklusivisme. Semua agama. Dan racun-racun seperti ini hanya ada di agama Islam doang. Tokoh-tokoh mereka yang liberal-liberal ini cuma ada di Islam. Saya nggak tahu, kalau alam mana nggak pernah dengar ada orang-orang liberal, dari liberal Hindu liberal, Kristen liberal, nggak ada. Semua agama punya keyakinan seperti ini. Semuanya tanpa terkecuali. Nggak ada istilah coba tanya agama lain, kira-kira yang agama selain agama masuk surga nggak? Coba tanya, nggak ada. Semua, apalagi orang Yahudi, agama Yahudi, orang-orang liberal bilang enggak, semua agama sama, semua agama benar mengajarkan kebaikan, semua akan masuk surga. Di surga ada surga Nasrani, ada surga Yahudi. Islam jangan monopoli surga sendiri. Yahudi juga masuk surga, mereka juga mengajarkan kebenaran. Agama Yahudi juga sama, kata tokoh yang liberal yang dalam agama Islam ini. Tapi di agama Yahudi, semua selain Yahudi itu adalah budak yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepada mereka. Tuh keyakinan Yahudi. Dalam kitab suci Yahudi ini halal hukumnya mengambil harta yang selain Yahudi, boleh, nggak masalah. Boleh berdusta, kita boleh nipu selain Yahudi. Itu dalam kitab suci mereka. Dianggap kita ini budak untuk mengabdi sama mereka. Mereka adalah kaum yang terpilih. Terus orang yang liberal Muslim dibilang, oh Yahudi juga masuk surga, nggak punya malu mereka ngomong kayak begitu. Asli nggak punya malu. Dan ini terus gencar mereka dakwahkan seperti ini. Ya yang jadi sasaran ya kita anak-anak muda di kampus-kampus masuk situ. Pemahaman liberal nih, hati-hati. Ya bentengi diri kita dan keluarga kita dengan akidah yang benar. Tidak usah kita ragu dalam memegang akidah kita. Karena akan terus gencar ini pendangkalan akidah ini terus diserukan, didakwahkan. Dan kita tidak perlu malu dengan akidah kita. Karena minder. Mau nyatakan agama lain kafir aja malu kadang orang. Nah, itu penyebutan syar'i kafir, ada suratnya lagi, surat Al-Kafirun. Suratnya orang-orang kafir. Ada suratnya. Jadi ya malu. Makanya ya, sekarang ini ketika mereka sudah terjebak ya bahwasanya dalam ayat banyak sekali yang menyebut, terlalu banyak ratusan ayat yang menyebutkan bahwasanya orang kafir itu masuk neraka. Sementara mereka menyuarakan itu semua agama benar, semua akan masuk surga. Akhirnya mereka merubah dari segi bahasa. Biasa itu permainan orang seperti itu. Ketika sudah terjebak ini nggak bisa melawan dalil yang begitu banyaknya, dia main dari segi bahasa ini. Dirubah bahasanya, oh kafir tuh bukan maknanya itu. Jadi kafir tuh maknanya cuma begini. Jadi mainnya dari bahasa. Biasa seperti itu. Biasa. Main dari istilah-istilah mulai disamarkan sekarang. Maka jangan kita malu-malu. Sama akidah kita nggak usah malu-malu. Justru mereka nggak punya malu yang menyuarakan seperti itu. Dan mulai masif sekarang di Indonesia. Dan alhamdulillah masih banyak ya ulama-ulama asatidz kita yang mengcounter serangan mereka itu. Kalau kita lihat di negara-negara lain, hadirin, di Mesir contohnya, udah parah sekali pengaruh liberal di negara itu. Setiap hari berdebat di TV, saling serang antara liberal sama paman liberal sama yang mempertahankan Islam ini di Mesir, terus di beberapa negara-negara di Timur Tengah sana masif sekali pertempuran pemikiran antara mereka. Di Indonesia masih agak meredam nih. Masih agak, karena orang Indonesia ghirah Islamnya masih kuat lah ibaratnya. Dan sambilan dakwah ini juga mengkanter pemahaman seperti itu. Ya, dulu mereka buat jaringan Islam liberal, gak laku, ganti baju dia ini. Macam-macam namanya sekarang. Apa namanya sekarang? Namanya apa sekarang, Marwan? Hah? Namanya apa? Hah?
Islam apa namanya sekarang? Islam Nusantara dia bilang. Allah musta'an. Islam Nusantara. Tapi kalau Islam Nusantara berarti ntar ada Islam India, ada Islam Cina, ada Islam Vietnam, ada Islam mana lagi? Macam-macam nanti. Ya, haula wala quwata illa billah. Nggak malu orang seperti itu. Baik. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini ayat kedua, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini ayat kedua. Kemudian ayat ketiganya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian ayat keempat, ada pengulangan lagi yang redaksinya hampir sama, wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Nabi SAW mengulang, ya, Allah menurunkan ayat ini ada seperti pengulangan di ayat kedua dan ayat keempat itu. Tidak sama persis ayatnya, tapi maknanya hampir sama. Mengulang dua kali, ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, ya. Itu diulang, redaksinya hampir sama dua kali, ayat ketiga, ayat kedua, dan ayat keempat. Nah, sebagian ulama ya menyebutkan alasan pengulangan tersebut, ya, diantaranya dalam tafsir Qurtubi menyebutkan beberapa pendapat ulama kenapa, apa hikmahnya diulang dua pernyataan tersebut di ayat kedua dan ayat keempat. Di antara pendapatnya yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, itu berkaitan dengan waktu yang sudah lampau. Sedangkan ayat keempatnya, wala ana abidum ma'abattum, itu berkaitan dengan masa depan. Jadi maknanya Nabi SAW ingin mengatakan kepada mereka dengan tegas bahwasanya aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dulu aku tidak pernah menyembah, dan masa akan datang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Sehingga maknanya demikian. Dan emang benar, Nabi SAW adalah orang yang ma'asum, yang terjaga dari dosa besar. Bahkan sejak sebelum beliau diangkat jadi Nabi, Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan hal-hal yang merusak muruah kewibawaan beliau. Allah jaga. Makanya di zaman dulu, zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka itu masih sering tawaf telanjang. Bahkan sampai Fathu Makkah itu, sebelum Nabi menguasakan Makkah, masih itu budaya mereka itu tawaf telanjang di Ka'bah. Bagi yang nggak punya baju baru, nggak bisa beli baju baru di Makkah, dia harus tawaf telanjang. Makanya di tahun ke-9 Hijriyah, sudah Fathu Makkah nih, dikuasain kota Makkah. Nabi balik lagi ke Madinah. Nah, pas tahun ke-9-nya, pas musim haji, Nabi nggak haji di tahun ke-9 itu. Belum haji Nabi. Tapi Nabi mengutus Abu Bakar dan sebagian sahabat pergi ke Mekah untuk haji di tahun ke-9 itu, sekaligus untuk mensterilkan Masjidil Haram dari sisa-sisa kesyirikan. Mungkin yang sisa-sisa kesyirikan masih ada di situ, harus dibersihkan. Kemudian pastikan tidak ada lagi yang tawaf telanjang. Sudah steril Masjidil Haram, baru tahun ke-10-nya Nabi datang untuk haji di pas haji wada. Dah, ketika mereka masih tawaf telanjang dulu di Mekah, ya, zaman masih muda, Nabi sempat diajak untuk melakukan seperti itu. Nabi nggak bisa, sampai dijadikan Nabi pingsan Nabi. Ketika mau terangkat bajunya, Nabi pingsan. Dijaga sama Allah. Apalagi melakukan dosa-dosa besar, Nabi tidak pernah. Dari masih muda, dari sebelum jadi Nabi, apalagi setelah jadi Nabi. Nggak pernah. Nabi tidak pernah menyembah berhala sama sekali, dari masih kecil tidak pernah. Demikian juga dalam riwayat disebutkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nggak pernah dia nyembah berhala. Di zaman dia masih muda, sebelum diangkat Nabi dan jadi Nabi, Abu Bakar itu tidak ikut-ikutan orang-orang itu nyembah berhala. Ya, makanya Nabi bilang, aku tidak pernah menyembah dan aku tidak akan pernah menyembah yang kalian sembah. Ya, sebagian ulama menyebutkan alasan pengulangan tersebut, ya, sebagian ulama menyebutkan karena tawaran seperti itu datangnya berulang-ulang. Sampai, ya, disebutkan mereka itu minta, ya udah, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, engkau Muhammad nyembah Tuhan kami sekali saja 1 hari. Tetap Nabi nggak mau.
Dalam sebagian riwayat seperti itu. Taib. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang kusembah. Dan ayat terakhir, ayat ke-6-nya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat terakhir ini, lakum dinukum waliyadin ini, ya, secara umum seluruh kandungan surat ini menjadi dalil, bukti bahwasanya agama Islam yang merupakan agama tauhid tidak akan mungkin bisa disatukan dengan agama kesyirikan yang mungkin. Satu-satunya agama yang mengajak, menyerukan kepada tauhid cuma Islam, semuanya. Cuma Islam. Selainnya menyerukan kepada kesyirikan, menyerukan kepada penyembahan kepada makhluk. Hanya Islamlah yang menyerukan menyembah Allah semata. Agama yang menyuarakan tauhid cuma Islam. Dan agama tauhid ini tidak akan mungkin disatukan, campur baur dengan agama kesyirikan. Makanya terus terang khawatir ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada fenomena zaman sekarang yang kalau hari raya agama lain datang ya ikut ngerayakan rame-rame bareng-bareng di tempat ibadah mereka. Dulu kan nggak ada seperti itu, nggak ada. Ya mungkin di tahun 2000 ke bawah nggak ada, 2010 ke bawah kayaknya belum ada deh, 2010 ke bawah belum ada, nggak ada orang-orang yang nggak ada yang punya pikiran aneh seperti itu, nggak ada. Baru sejak mereka gencar mendakwahkan liberalisme ini, pluralisme ini, baru ada seperti itu. Mulai sekarang ikut merayakan hari raya mereka di tempat ibadah mereka, ikut sana main ketimpring, sana selawatan sambil main ketimpring, bawa nasi tumpeng, azan di gereja. Orang lagi mau ibadah dia azan di situ. Di tempat ibadah orang lain. Ada sekarang nih. Lihat. Ya. Siapa yang menjamin, siapa yang bisa menjamin tahun-tahun yang akan datang 10, 20, 30 tahun lagi kalau tidak dihentikan itu pemikiran seperti itu, 23 tahun lagi bisa jadi mereka akan ikut nyembah di hari raya itu. Bisa jadi syaitan yang bermain ini, syaitan yang sudah punya pengalaman, iblis yang sudah punya pengalaman ribuan tahun. Hadirin, lihat bagaimana dia menjerumuskan manusia kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Pertama kali manusia berbuat syirik di muka bumi ini, kaum Nabi Nuh. Nggak langsung serta-merta itu. Nggak langsung dibisikin nyembah patung, enggak. Ratusan tahun, generasi demi generasi berganti sampai dia berhasil menjadikan seperti itu. Pertama disuruh ini orang-orang kafir, orang-orang soleh ini diingat-ingat lah jasa mereka ini, orang-orang soleh fulan. Coba di kuburannya dikasih tanda nih orang-orang soleh, oh ya dikasih tanda. Terus datang generasi berikutnya, oh coba dibikinkan lukisan nih orang soleh biar orang ingat nih, generasi muda-muda ini biar ingat nih sama orang soleh ini, supaya kalau melihat lukisan mereka jadi semangat ibadah. Oh ya, bikin lukisan. Sembah belum. Terus ganti generasi lagi, dibisikin nama syaitan, sama iblis lagi, bikinilah patung nih orang-orang soleh biar cakep. Masa cuma lukisan dibikinin patung. Datang generasi berikutnya lagi, bu ya sembah. Hati-hati. Sekarang dia bawa nasi tumpeng sana. Darmen ketimpring, selawatan, azan, ceramah. 50 tahun lagi kira-kira gimana kira-kira? Ya, haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya. Jangan kita jadi lemes lah sama tuduhan-tuduhan, doktrin, istilah-istilah ya. Pokoknya nggak ikut mereka, radikal, keras, intoleran, lain sebagainya. Nggak peduli istilah-istilah kayak gitu. Ya, pegang agama kita. Harta yang paling berharga dalam hidup kita ini agama ini. Ini jaga baik-baik. Ini modal kita selamat dunia akhirat, agama kita ini. Jaga baik-baik, lebih berharga dari nyawa kita, lebih berharga dari harta kita, agama kita ini. Nih modal hidup kita di dunia dan akhirat.
Jangan sampai dirusak sama pemikiran-pemikiran seperti itu. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamamu, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini ayat ini juga dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk menyatakan semua agama itu sama. Lihat, Allah sendiri bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya silahkan beragama, berarti beragama itu bebas. Kebiasaan orang-orang liberal ini, perpendusta rata-rata mereka itu suka motong-motong ayat, berdusta atas sama ahli tafsir. Ya ahli tafsir ini mengatakan demikian padahal kadzab, itu dusta mereka. Nggak malu mereka untuk merusak akidah kaum muslimin. Dia berdusta atas sama ahli tafsir, berdusta atas sama imam-imam untuk membenarkan ajaran mereka. Dari kebiasaan mereka tuh motong-motong sebagian ayat untuk merusak akidah manusia. Di antaranya apa? Lihat ini, Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Silahkan agamamu agamaku, berarti semua agama sama. Padahal Allah buka ayat ini, ayat pertamanya kul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama Allah buka, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kalau memang semua agama sama, tidak ayat tersebut tidak, surat tersebut tidak dibuka dengan ayat itu. Dan juga mengatakan semua agama sama ini keyakinan yang aneh sebenarnya. Kif dia ngaku sebagai Islam, habis itu dia bilang semua agama itu sama, semua agama itu benar. Ya kalau orang yang kayak begitu coba bilang semua agama sama, ya coba kamu masuk agama lain coba. Ngapain kamu di Islam capek sholat 5 kali sehari, puasa sebulan, coba agama lain tuh yang nggak ada ibadah gitu. Kan sama-sama masuk surga, coba suruh begitu. Nggak berani mereka. Nggak mau dia. Nggak mau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Surat Ali Imran, sungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Di surat yang sama, surat Ali Imran, di surat yang sama Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia pasti menjadi orang-orang yang merugi. Kemana ayat ini? Bagi orang liberal, seakan-akan ayat ini nggak ada Allah berfirman seperti ini. Terus mereka dengan entengnya bilang semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, terus ngapain Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah? Ngapain? Ngapain Allah menurunkan kitab-kitab suci? Ngapain Nabi SAW berjihad, berdakwah, menyebarkan agama Islam ini? Kirim surat ke raja-raja Persia, ke raja Romawi, Nabi kirim surat, aslim taslam, masuk Islam, kamu akan selamat. Kurang kerjaan Nabi. Kirim surat ke mereka, mereka beragama Nasrani di Romawi. Di Persia Majusi. Kalau emang semua agama mereka benar semua, ngapain Nabi kirim surat, suruh mereka masuk Islam, pergi ke sana perang. Itu kan Islam. Seakan-akan Nabi kurang kerjaan kalau kayak begitu. Kalau menganggap semua agama itu sama. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, tidaklah seorang manusia pun dari umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku diutus, mendengar namaku, kemudian dia tidak beriman atas apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dia menyampaikan dengan tegas masalah ini. Masalah akidah kita ini harus kita tegas, jangan lembek masalah ini ya. Jadi ketika dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dia bukan Islam. Ketika apapun agamanya, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, bukan Islam. Makanya itulah konsekuensi Nabi terakhir. Ketika Nabi diutus jadi Nabi terakhir, penutup risalah, maka semua jin dan manusia harus beriman kepada beliau, semuanya. Kalau dulu biasanya Nabi diutus sesuai dengan distriknya, tapi Nabi Muhammad kepada seluruh umat jin dan manusia. Makanya kata Nabi ketika melihat Umar baca kitab Taurat, kata Nabi, kenapa kamu baca itu, wahai Umar?
enggak, saya cuma baca katanya. Apa kamu ragu sama Al-Quran? Dia bilang, oh enggak, saya cuma mau baca ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa sekarang masih hidup, tidak ada pilihan lain bagi Nabi Musa kecuali beriman kepadaku, kata Nabi Musa. Karena dia Nabi terakhir. Makanya Nabi Isa nanti akhir zaman turun terakhir sebelum hari kiamat. Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi syariatnya dia. Nabi Isa turun akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Ya, wallah ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.